Oke sahabat teman-teman semuanya, kita akan menjelaskan bagaimana cara membuat judul proposal skripsi atau proposal tugas akhir. Kita buka Google Chrome ya, ketikkan di pencarian Google Scholar seperti ini. Oke, setelah seperti ini kita klik, kita tulis dengan kata kunci seperti ini: pengaruh variasi fraksi volume atau pengaruh fraksi volume serat sabut kelapa. Seperti ini sahabat. Serat rami, mohon maaf ya, terhadap kekuatan tarik. Oke, metode hand up. Oke, seperti ini. Kita tinggal klik ya, ini udah terdownload otomatis ya, seperti ini. Ini sudah kita baca tadi ya. Ini bisa digunakan untuk judul skripsi atau tema skripsi ya sahabat teman-teman semuanya. Jadi di sini kita hanya merubah variasi fraksi volumenya saja ya. Tadi kita lihat datanya ini naik, grafiknya naik secara kontinu baik di pengujian tarik ataupun pengujian bending, seperti itu sahabat teman-teman semuanya. Intinya datanya naik seperti itu ya. Kita hanya merubah di variasi fraksi volumenya saja. Jadi kita buat judulnya itu kira-kira seperti ini. Oke sahabat, kita langsung saja susun seperti ini ya. Kita buat seperti biasa ya, proposal skripsi ini di Microsoft Word. Mungkin teman-teman untuk aturan marginnya sudah tahu ya di kampus masing-masing. Kita susun seperti ini ya, proposal skripsi. Apa bedanya proposal skripsi dengan skripsi sahabat teman-teman semuanya? Perlu diketahui bagi yang belum tahu, proposal skripsi itu dari bab 1 sampai bab 3. Kalau misalkan skripsi itu dari bab 1 sampai bab 5, seperti itu sahabat teman-teman semuanya ya. Kemudian untuk judulnya kita tulis seperti ini ya. Ini mirip-mirip dengan judul yang ada di jurnal penelitian yang jadi acuan. Untuk pengujiannya tetap masih uji tarik ya. Semuanya kita samakan dengan jurnal ya. Kira-kira seperti ini. Nah, ini untuk pengaplikasiannya sahabat bisa ditambahkan untuk aplikasi di material ya. Material apa? Misalkan di kendaraan. Kalau ini kan kita harus berhubungan dengan pengujiannya ya sahabat. Karena ini uji tarik, aplikasinya kita harus berhubungan dengan uji tarik. Contoh saya di sini mengaplikasikan di handle mobil, karena handle mobil itu kan dia bekerja di gaya tarik seperti itu sahabat ya. Bisa dipahami ya, itu bekerja di gaya tarik ya, karena saya ini mengaplikasikannya di handle mobil seperti itu sahabat ya. Nanti ketika di akhir penelitian sudah kita pengujian, dihasilkan data yang ya sesuai dengan keinginan kita, kita samakan dengan syarat nilai uji tarik untuk handle mobil itu di pabrik itu berapa, seperti itu sahabat ya. Misalkan di standar SNI untuk handle mobil standarnya itu 10 megapascal ya. Di pengujian kita nanti di akhir itu hasilnya 20 megapascal, berarti material kita, komposit kita itu bisa direkomendasikan untuk pembuatan material handle mobil, seperti itu sahabat teman-teman semuanya. Mohon maaf saya ini penjelasannya mungkin kurang jelas ya, nanti bisa dijelaskan di deskripsi. Oke, seperti itu sahabat. Kita buat covernya dulu seperti ini ya. Oke sahabat teman-teman semuanya, kita lanjut ke daftar isi seperti biasa. Kita isi ya seperti ini, nanti terakhiran sebetulnya ini. Oke sahabat, ini di bab 1 ya. Ini semuanya saya copy paste dari jurnal ya. Jangan lupa dicantumkan semua sumber yang kita gunakan baik di buku ataupun di jurnal. Seperti ini sahabat teman-teman semuanya ya. Nah, di akhir pendahuluan kita tulis seperti ini karena alasan tersebut penulis itu kita ya ingin menggunakan serat rami sebagai filler komposit atau penguat ya di komposit dengan materi resin polimer terhadap kekuatan tarik.
Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk rumusan masalah. Ini permasalahan yang nanti kita teliti ya. Di sini diawali dengan kalimat pertanyaan bagaimana pengaruh variasi fraksi volume komposit serat rami bermotif polyester terhadap uji kekuatan tarik, seperti itu sahabat. Kemudian ini untuk bagaimana gambar hasil foto SEM, ini bisa foto makro atau mikro ya. Ini tujuannya untuk mengetahui struktur yang ada pada komposit sahabat teman-teman semuanya. Kemudian untuk batasan masalah, ini batasan masalah itu penelitian yang kita lakukan ini semua kita samakan dengan jurnal ya, kita samakan dengan jurnal acuan seperti itu sahabat. Nah, yang jadi perbedaan kita mengganti variasinya jadi 10, 12, 14, 16. Tadi kan di jurnal itu di bawah 10 ya sahabat teman-teman semuanya, karena grafiknya itu naik ya. Sekali lagi kita hanya merubah variasinya di penelitian khusus fraksi volume seperti itu sahabat teman-teman semuanya. Kita naikkan lagi ya variasi fraksi volume seratnya ke 10, 12, 14, 16 ya. Karena di data penelitiannya itu grafiknya naik ya, hasilnya naik seperti itu. Kita yang penting grafiknya itu naik sahabat teman-teman semuanya ya. Jadi tidak masalah ya teman-teman, ini mau 10, 20, 30, 40 seperti itu. Tapi kalau menurut saya segini saja ya. Jadi yang terlalu kebanyakan lah. Untuk materinya sama, polyester ya, kita mengikuti jurnal semuanya sama, mengikuti jurnal. Ini metodenya Henley up ya, ini metode sederhana ya. Untuk ASTM nya ini kita menggunakan yang 638, bisa juga yang tadi ada di jurnal ya, tapi kita menggunakan yang ini. Untuk orientasi seratnya ini serat acak ya, bisa dibaca teman-teman semuanya ya. Jadi kita hanya membedakan di variasi fraksi volumenya saja sahabat teman-teman semuanya. Tadi kan di jurnal sekali lagi di bawah 10 ya, datanya itu naik ya. Yang penting datanya itu naik ya, kita nggak tahu datanya itu berapa MPa ya, yang penting grafiknya naik. Kita fraksi volumenya kita naikkan lagi 10%, 12, 14, dan 16 seperti itu sahabat teman-teman semuanya. Oke, lanjut. Nah, untuk tujuan penelitiannya sama ya, diawali dengan kata-kata seperti ini ya. Mengetahui pengaruh variasi fraksi volume komposit serat rami bermotif resin polyester terhadap sifat tarik ya, untuk mengetahui morfologi spesimen dengan SEM seperti itu. Next, saya cepat saja. Untuk manfaat penelitian bisa mengikuti teman-teman. Nah, ini jangan lupa ya dicantumkan untuk diaplikasikan sebagai material di dunia otomotif interior handle mobil ya. Ini handle mobil ya, handle pintu seperti itu. Nah, ini sistem penelitian bisa diikuti. Nah, ini untuk bab 2 ya, tinjauan pustaka, kajian pustaka. Ini jurnal acuan kita ya, sahabat teman-teman semuanya. Nah, ini menggunakan 5%, fraksi volumenya 7,5 dan 10% ya, sahabat teman-teman semuanya. Ini kita abaikan saja berapa hasilnya. Yang penting dari variasi fraksi volume ini di jurnal itu datanya naik ya, sahabat. Kita jadi menggunakan di atas 10% tadi ya. Saya ulangi lagi ini biar paham. Nah, ini nih. Oke, next. Nah, bagaimana untuk jurnal yang lain ya? Karena kita kan nggak mungkin pakai satu jurnal. Nah, untuk jurnal yang lain ini mengikuti ya. Untuk kasus jurnalnya itu sama. Yang penting datanya itu naik. Untuk seratnya ini cuman beda ya. Ini seratnya serat apa ya? Serat nanas ini, sahabat teman-teman semuanya ya. Yang jadi acuan yang ini nih. Nah, ini juga sama ya, sahabat teman-teman semuanya. Nah, ini dasar teori. Ini bisa kita kopas saja dari jurnal atau dari buku ya, seperti ini, sahabat. Tentang pengertian komposit ya, serat rami itu apa, cara pengolahannya seperti apa. Nah, untuk densitasnya juga kita harus tahu ya, masa jenis serat rami ini. Nah, ini dari jurnal ya, sekitar 1,5 sampai 1,6 gram per cm kubik. Ini teman-teman bisa menghitung sendiri ya, caranya ada di video saya sebelumnya. Karena untuk menggunakan yang ini sepertinya kalau misalkan di atas fraksi volume 10% itu seratnya kebanyakan sahabat ya. Jadi kita bisa menghitung kembali ya, kita bisa menghitung ulang seperti video yang sudah saya jelaskan. Kemudian untuk materi polyester, oke sahabat, kita masukkan ya rumus seperti ini ya. Kita sebetulnya nanti penelitian hanya menggunakan satu rumus ini saja. Ya, ini uji tarik. Untuk regangan dan modulusnya kita abaikan saja. Jadi sangat simpel sekali. Nah, ini untuk uji SEM ya. Nah, untuk hipotesanya ini dugaan hasil kita itu nanti seperti apa ya. Dengan semakin besar variasi fraksi volume serat rami, maka kekuatan tariknya akan meningkat seperti itu. Kita tulis saja seperti itu ya, sahabat. Ini dugaan kita ya, nggak apa-apa nanti kalau misalkan hasilnya nggak sesuai, misalkan naik, turun,
ya kita ini hipotesanya dihapus saja seperti itu. Intinya kita hindari data yang seperti yang saya jelaskan, naik turun seperti itu. Kalau yang harapan kita itu naik seperti itu sobat teman-teman semuanya. Kalau enggak naik kemudian turun seperti itu. Kita hindari yang data yang naik turun, itu nanti kita pengujian ulang. Oke, lanjut ke bab 3 sahabat teman-teman semuanya, metodologi penelitian ya. Ya alurnya seperti inilah teman-teman semuanya bisa tahu ini dari awal pembuatan ya. Bisa baca-baca ya. Saya ini HP-nya mau habis, memorinya udah full. Nah, ini untuk cetakannya menggunakan yang 200 x 150 x 5 mili. Nah, ini untuk rumus ya, seperti ini teman-teman bisa mengikutinya ya. Ini rumus yang sangat mudah sekali menurut saya, bisa dipahami lah sahabat teman-teman semuanya. Ini udah saya jelaskan ya di video saya sebelumnya. Nah, ini proses pembuatan. Nah, ini untuk daftar pustaka jangan lupa kita cantumkan. Oke, 17 lembar ya.